Intinya yang paling pertama itu adalah niat. Ketika kita punya niat untuk berusaha, otomatis kita pasti melakukannya dengan serius. Kalau memang ada niat untuk melakukan usaha, contoh seperti yang saya lakukan saat sekarang ini untuk ternak bebek petelur ini, ya ini sangat luar biasa sebenarnya. Kalau cerita keuntungan, semua orang setiap melakukan usaha pasti maunya untung. Nah, kalau cerita keuntungan dari ternak bebek ini, ya sebenarnya sangat luar biasa sekali, apalagi bisa menekan harga pakan lah intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya nama Marsidi, alamat di Pangkalan Makmur di RW 2 RT 2 Dusun Sukajadi, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Awal pertama saya ternak bebek petelur ini adalah karena ya untuk tambahan penghasilan, untuk penghasilan tambahan intinya. Dan ternak bebek petelur ini adalah ternak bebek petelur kandang kering. Kandang kering artinya bebek ini selalu di dalam kandang. Dia tidak perlu diangon istilahnya, atau dikembala ke sawah atau gimana. Dia tetap di dalam kandang, dan kandangnya adalah kandang kering. Kenapa harus kandang kering? Dengan kandang kering ini maka bebek itu akan merasa nyaman. Ketika bebek itu merasa nyaman, maka potensi untuk bertelurnya dia akan lebih besar. Ya, yang paling penting adalah kandangnya kering, dan untuk perawatan sebenarnya nggak begitu rumit, sangat simpel sekali. Kenapa saya bilang sangat simpel sekali? Sangat mudah untuk dipelajarinya masalahnya. Gitu. Awalnya saya juga terinspirasi dari kawan yang punya ternak bebek juga gitu. Karena ketika saya berpikir untuk mendapatkan penghasilan tambahan, ketika terinspirasi ini, makanya saya buat. Pertama sekali saya uji coba itu 250 bebek. 250 bebek, ya alhamdulillah ketika saya sudah menekuni itu, dari 250 bebek itu bisa mendapatkan hasil yang bisa dirasakan lah. Artinya betul-betul bisa dirasakan, karena dari awal itu saya mengawali itu merupakan potensi yang sangat besar. Makanya saya kembangkan lagi sehingga saya menambah untuk ternak bebeknya. Saya menambah, kebetulan bibit bebek ini adalah dari Lampung. Ada kawan yang dari Lampung yang biasa bisnis bebek dari Lampung ke Riau ini. Nah, punya cerita, harga cocok dan potensi dari bebek, dan dari si bibit bebek itu sendiri adalah bibit yang sangat bagus. Nah, di awal untuk bibit itu jenisnya Mojosari. Yang kata kawan saya itu, kalau untuk Mojosari, bebek jenis Mojosari ini potensi betelurnya itu dia lebih tinggi, bisa mencapai 80%. Begitu ya, contoh umpama dari 100 bebek itu bisa menghasilkan telur 80 butir. Nah, seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu, saya nambah sekarang udah posisi jumlah dari bebek ternak bebek saya ini 750 ekor, dan ada beberapa kawan di sini juga karena terinspirasi dengan saya, dia juga ikut ternak bebek petelur ini. Nah, itu kurang lebih juga sekitar 750 ekor juga. Alhamdulillah hasil bisa dirasakan dan sangat membantu. Nah, kalau untuk perawatan yang paling utama kandang nyaman tadi, terus untuk air minum bebek itu sehari itu harus 3 kali diganti, dan tempatnya harus dibersihkan. Kenapa? Supaya tetap
air yang permukaan air untuk air minum bebek ini tetap steril. Nah, kalau cerita pakan saya menggunakan N544, menggunakan ya pakan khusus untuk bebek petelur 544. Nah, yang jadi kendala dari pakan ini adalah pakan semakin hari semakin naik, semakin melambung tinggi harganya. Nah, semakin melambung tinggi harganya. Makanya ya untuk dari penjualan telur sendiri, harga juga saya naikkan karena mengikuti dari kenaikan pakan tadi. Sebenarnya kalau dari pakan itu ada solusi, mungkin bisa lebih murah. Artinya dari penjualan telur sendiri juga bisa ditekan untuk turun. Artinya bisa dari kalangan masyarakat bawah pun bisa merasakan dari telur bebek ini sebenarnya. Kenapa? Karena telur bebek ini kandungan gizinya sangat tinggi, kandungan proteinnya sangat tinggi. Makanya sangat bagus sekali untuk mengatasi stuntingan anak didik. Nah, kebetulan di Kabupaten Siak ini ada program stunting. Nah, untuk mengatasi stunting itu ada beberapa kecamatan itu menggunakan telur bebek ini atau telur itik ini. Nah, dan dari beberapa guru-guru TK itu banyak datang ke sini untuk mengambil telur bebek, membeli dari sini dalam mencukupi program stunting anak didik itu tadi sebenarnya. Makanya saya mohon mungkin untuk dinas terkait untuk memberikan solusi dari pakan. Kenapa saya butuh solusi dari pakan? Ya supaya pakan itu bisa lebih efektif lah harganya, nggak terlalu tinggi. Nah, solusinya gimana? Ya itu terserah nanti orang-orang dinas terkait lah, ataupun mungkin ada pendamping PPL atau gimana, supaya bisa mengajarkan bagaimana cara membuat pakan dan memberikan solusi mesin pakan untuk ternak bebek petelur ini. Karena saya rasa kalau pakan membuat sendiri, saya rasa harganya, kos anggaran untuk pakan itu bisa tertekan gitu loh. Dan mungkin untuk beberapa wilayah kalau memang nanti membutuhkan atau kebutuhan untuk telur-telur itik atau telur bebek ini, bisa datang ke sini di Desa Pangkalan Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Nah, kebetulan ya banyak di beberapa daerah, contoh kayak Kabupaten Pelalawan juga ada program stunting untuk anak didik. Nah, itu juga kemarin saya dengar juga pakai telur itik yang banyak seperti itu. Makanya saya untuk saat sekarang ini untuk melayani pelanggan sebenarnya sudah kewalahan. Kenapa? Karena kebutuhan telur sangat tinggi. Sementara ya hasil dari kandang kami ini belum mencukupi, secara potensi belum mencukupi. Ya kenapa? Ya kami juga berpikir kalau untuk menambah ternak lagi, untuk menambah jumlah bebek lagi, yang jelas kendala nanti ujung-ujungnya di pakan. Nah, karena pakan selalu melambung tinggi, selalu naik terus. Dan untuk saat sekarang ini di harga 445.000 satu karung isi 50 kg. Padahal di awal saya melihara bebek sekitar 2,5 tahun yang lalu itu harganya 370 per karung isi 50 kilo. Nah, untuk saat sekarang ini sudah mencapai 445.000. Nah, seperti itu. Nah, untuk ke depan ya saya harapkan mungkin ada pendampingan dari dinas terkait ataupun mungkin dari pihak-pihak tertentu bagaimana untuk solusi tentang pakan ini, karena ini sangat membantu apabila ternak bebek ini dikembangkan, mungkin khususnya untuk mengatasi ekonomi di wilayah Siak, untuk masyarakat mungkin yang saat sekarang ini
ekonominya agak kurang, bisa sangat membantu sekali, bisa sangat menunjang sekali. Yang jelas itu tadi pihak-pihak terkait juga harus membantu bagaimana solusinya. Pertama sekali solusi pakan, yang kedua nanti kalau memang program untuk ternak bebek ini bisa disalurkan ke masyarakat kecil, ya solusi yang pertama adalah untuk pasar. Karena ada beberapa program itu sangat bagus, tapi pasarnya nggak dipikirkan, juga terkendala. Ini kebetulan yang 250 itu kemarin saya upkir larinya ke untuk pedaging. Nah ini yang datang lagi 250 ini kebetulan baru datang, dia belum menelur. Artinya ya dari yang 500 ekor ini itu bisa menghasilkan sekitar 70% sampai 75% dari jumlah bebek. Ya contoh, kalau satu koloni itu 100 bebek, ya itu 75 butir rata-rata seperti itu. Dan untuk penjualan saat sekarang ini penjualan kami punya langganan, yaitu khususnya orang-orang kreatif, yaitu orang-orang yang bikin telur asin. Itu kami ngisi, kami punya pelanggan. Dan ada beberapa yang untuk di kedai-kedai grosiran juga ada, dan untuk khususnya untuk orang-orang jualan bandrek telur atau teh telur. Kalau ada kawan-kawan atau mungkin masyarakat yang ingin memulai atau mencoba untuk ternak bebek petelur ini, ya intinya yang pertama sekali adalah siapkan kandang. Kenapa? Ketika kandang sudah siap, kapanpun bebek itu datang, dia sudah ada tempatnya gitu. Karena kemarin saya pernah ketika bebek datang, kandang belum jadi juga repot gitu loh. Yang penting intinya pertama sekali siapkan kandang. Dan bagaimana nanti kalau untuk mendatangkan si bibit bebeknya sendiri, saya masih bisa, punya kawan-kawan, punya relasi untuk mendatangkan itu. Tapi kalau untuk masyarakat mungkin bisa kayak contohnya bikin kelompok tani, mungkin diajukan ke pihak pemerintah atau pihak terkait, mungkin bisa juga diperbantukan lah untuk bibit. Kalau perawatan sehari-hari, ya itu tadi kuncinya, yang paling penting bebek itu nyaman di kandang. Kandangnya kering, terus untuk tempat air minumnya itu ya minimalnya itu 1 hari 3 kali lah diganti, dibersihkan. Itu nggak ada yang repot sebenarnya. Nah, kalau untuk pakan, untuk ngasih pakan itu pagi sama sore. Pagi sama sore artinya dalam satu koloni ini, kalau kandang saya satu koloni isinya 100 ekor, itu porsi pakannya itu 12 kilo satu hari. Nah, berarti 6 kilo pagi hari, 6 kilo sore hari. Nah seperti itu. Kalau selama ini yang sudah saya jalani, kalau kayak penyakit itu kayaknya belum ada sih yang saya alami. Ya ketika musim hujan aja, ketika musim hujan mungkin cuaca dingin, itu kadang ada beberapa ekor mungkin dia lumpuh, seperti lumpuh, susah untuk jalan. Nah itu solusinya ya dikarantina sendiri aja. Dikarantina sendiri, nanti bisa ada vitaminnya itu, nanti biasanya di toko ternak itu ada solusinya. Contoh kayak mungkin untuk pita stresnya atau untuk vitamin yang lain ada itu gitu. Dikarantina sendiri, terus ketika dia nggak sehat itu ngasih makannya nggak bisa juga banyak-banyak gitu, porsinya nggak bisa juga banyak-banyak. Artinya yang penting dikarantina sendiri, sehingga dia tidak bertabrakan dengan bebek-bebek yang lain yang sehat gitu. Oh iya, ketika ada orang baru yang datang ke kandang, apalagi masuk ke dalam kandang, itu bisa terganggu bebek ini, atau mungkin stres gitu. Untuk besoknya biasanya itu potensi nelurnya nyusut. Kenapa? Karena dengan orang baru ini bebek nggak kenal. Nah seperti itu. Dan juga ada yang memicu bebek ini untuk stres, contoh terkejut, mungkin ada petir. Nah seperti itu. Nah itu bisa memicu bebek stres. Nah, karena kalau udah stres ya potensi untuk bertelurnya berkurang.
Nah, kalau orang baru ini kan karena belum dikenal, tapi kalau udah yang biasa sehari-harinya ngasih pakan, sehari-harinya masuk kandang, udah kenal. Ketika datang bebek itu ngejar. Tapi kalau sama orang yang belum kenal, ketika orang itu datang bebek lari gitu. Apalagi orangnya yang belum dikenal ini sampai masuk kandang, makanya stres, dia bingung. Kalau cerita keuntungan, semua orang setiap melakukan usaha pasti maunya untung. Nah, kalau cerita keuntungan dari ternak bebek ini, ya sebenarnya sangat luar biasa sekali, apalagi bisa menekan harga pakan lah intinya. Tapi kalau untuk saat sekarang ini ya masih bisa sih, masih lumayan gitu. Walaupun pakan harganya mahal, pakan harganya tinggi gitu. Makanya saya mohon mungkin untuk pihak-pihak terkait lah yang bisa membantu untuk solusi pakan ini. Bagaimana solusinya, ataukah bikin pakan sendiri, atau mungkin dari pihak terkait bikin produk pakan sendiri sehingga bisa disalurkan ke masyarakat dengan harga yang lebih murah gitu. Artinya kalau produk lokal kan otomatis harga lebih murah gitu. Himbauan saya khususnya mungkin bagi anak-anak muda yang mungkin bingung untuk mencari kegiatan atau mencari peluang usaha. Intinya yang paling pertama itu adalah niat. Ketika kita punya niat untuk berusaha, otomatis kita pasti melakukannya dengan serius. Kalau memang ada niat untuk melakukan usaha, contoh seperti yang saya lakukan saat sekarang ini untuk ternak bebek petelur ini, ya ini sangat luar biasa sebenarnya. Kalau memang ada niat, sebenarnya bisa saja nanti saya membantu atau konsultasi sama saya. Nah, bagaimana solusinya, saya bisa membantu. Intinya yang penting niat itu betul-betul tulus, dan ketika sudah punya niat, lakukan juga dengan serius gitu. Karena apapun ceritanya, kalau kita pengen hasil lebih, kita harus melakukan hal yang lebih. Intinya seperti itu. Nah, kalau mungkin ada beberapa kawan atau untuk konsultasi, nanti bisa hubungi saya di nomor saya pribadi, bisa japri nomor saya 0812 76 80 01 99. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.